Tapi kasihan juga ada orang yang dengan amal soleh, ibadah yang begitu dahsyat, begitu banyak, sampai di depan pintunya Allah, Allah gak buka. Sehingga dia gak sampai kepada Allah, gak pernah sampai kepada Allah, dia gak kenal kepada Allah. Malah bisa jadi pemikirannya menyimpang, pemikirannya sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, yang baik-baik semuanya, terima kasih sudah mensubscribe channel kami ini. Mudah-mudahan teman-teman yang mensubscribe channel kami ini men-share-sharekan juga, membagikan kepada yang lain. Mudah-mudahan Allah curahkan banyak keberkahan, kelapangan rezeki, dikasih anak yang soleh dan salehah, dilapangkan rezekinya, diberkahi rezekinya, ditentramkan, harmoniskan rumah tangganya. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, ada hamba Allah yang Allah tidak berkehendak kepadanya untuk dia kenal kepada Allah, sampai kepada Allah. Namun tidak sedikit juga seorang hamba yang beruntung, seorang hamba atau hamba yang beruntung yang Allah berkehendak mengenalkan dirinya kepada seorang hamba tersebut. Karena gak semua orang itu kenal dengan Allah, tidak semua orang dikehendaki kenal kepada Allah. Manusia kalau mau kenal Allah gak bisa, otak kita terbatas, hati kita berselimut dosa, diri kita banyak kehinaannya. Kita untuk kenal Allah itu sulit, gak bisa, kecuali Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita. Kecuali Allah yang berkehendak memperkenalkan dirinya, keagungannya, ketinggiannya kepada kita semua. Kalau Allah sudah membuka hijabnya, Allah menyingkap tirainya, maka kita akan kenal Allah, kita akan bisa tahu dengan Allah, kita insya Allah akan sampai kepada Allah. Nah, orang untuk kenal kepada Allah itu ada dua tipe. Pertama, orang yang kenal Allah dengan amal ibadah, dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia sedekah, dia macam-macam dia ibadah dia lakukan. Dia puasa, dia qiyamul lail, dia sholat duha, dia rajin wirid, dia rajin berzikir, dia jaga sholat 5 waktu dengan ibadah supaya sampai kepada Allah, supaya kenal sama Allah, supaya sampai ke derajat ma'rifat, kenal dengan Allah. Nah, dua orang ini sama-sama dengan amal ibadah, dua-duanya dengan amal soleh, sama-sama menuju pintunya Allah. Tapi begitu di hadapan Allah, di pintunya Allah, pintu ma'rifatnya Allah, ada yang dibuka, ada yang gak dibuka. Nah, yang dibuka itu beruntung. Dia sudah dengan riyadhahnya, dengan amal salehnya, sampai di depan pintunya Allah. Lalu Allah membukanya, Allah menyingkap tirainya, sehingga dia mengenal Allah, dipersilahkan masuk, istilahnya begitu, sehingga dia kenal sama Allah. Tapi kasihan juga ada orang yang dengan amal soleh, ibadah yang begitu dahsyat, begitu banyak, sampai di depan pintunya Allah, Allah gak buka. Sehingga dia gak sampai kepada Allah, gak pernah sampai kepada Allah, dia gak kenal kepada Allah. Malah bisa jadi pemikirannya menyimpang, pemikirannya sesat. Kasihan ini ada yang begitu. Kenapa? Karena Allah tidak berkehendak membukanya. Kenapa Allah tidak berkehendak membukanya? Yaitu urusan Allah. Yu'til hikmata may yasha. Wa may yu'til hikmata faqad, barang siapa yang Allah berkehendak, yu'til hikmata may yasha, Allah memberi hikmah kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah SWT. Maka siapa yang dikehendaki Allah, diberi hidayah, diberi hikmah oleh Allah, maka dia sudah dapat pemberian yang besar, yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang yang dengan amal solehnya berjuang sungguh-sungguh sampai kepada Allah. Begitu sampai di pintunya Allah, ada yang dibuka, beruntung, dipersilahkan masuk, kira-kira begitu. Ada yang tidak dibuka. Maka berdoa kepada Allah itu penting. Minta sama Allah supaya kita dikenalkan kepada Allah. Ya Rabb, bukalah pintu ma'rifatmu untuk kami, untuk saya, untuk hamba. Ya Rabb, bukakanlah pintu ma'rifatmu untuk hamba, sehingga hamba bisa sampai kepadamu. Ya Rabb, doalah kepada Allah. Kemudian ada yang satu lagi, tipe orang yang dia memang mungkin ahli maksiat, orang ini bejat, banyak kedurhakaannya, tidak punya amal-amalan soleh yang berharga,
Mungkin sholatnya hanya sholat 5 waktu saja, puasanya mungkin hanya pas bulan Ramadan saja. Tetapi Allah berkehendak menyingkap tirainya, Allah berkehendak membuka pintu makrifat kepadanya, sehingga tiba-tiba dia ditarik oleh Allah, diletakkan di pintu makrifatnya Allah, dan Allah buka pintu makrifatnya, Allah singkap tirainya, sehingga dia kenal kepada Allah, dia bertobat kepada Allah, sehingga dia menjadi pribadi yang kenal kepada Allah. Ada yang begitu. Tapi kita jangan ngambil tipe orang yang seperti ini. Kita harus berusaha untuk dengan amal ibadah kita kenal kepada Allah. Perkara orang yang sedang berjuang mengenal Allah ini masih di tangga 1, tangga kedua, langsung ditarik oleh Allah ke pintunya Allah, nah itu mudah-mudahan orang yang beruntung. Tapi ada yang harus berjuang sampai betul-betul, sampai wiridnya sekian ribu, sholat tahajudnya nggak pernah bolong, selalu hadir di masjid sebelum azan. Wah, benar-benar sudah luar biasa. Baru dibuka, ya ada yang begitu. Itu urusan Allah lah. Ada yang mempercepat sampainya, ada yang dibiarkan mengalir saja, ada yang sudah berjuang mati-matian enggak dibuka oleh Allah pintu pengenalan kepada Allah. Ada yang tadi itu dia memang orang pendosa, tapi Allah berkehendak kenalan sama dia, seperti Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang kafir, sangat benci Islam, membunuh banyak orang Islam, dia menyiksa kaum muslimin. Umar bin Khattab membunuh anak kandungnya sendiri perempuan, bahkan pernah menghunus pedangnya hendak membunuh Nabi SAW. Orang yang seperti ini Allah hendak membukakan pintu makrifat kepadanya. Dia dengarkan surat Toha, dapat hidayah, masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab kenal kepada Allah, jadi orang dekat kepada Rasul SAW. Nah itu, ada memang tipe-tipe yang begitu. Tapi ada orang yang tipe dengan amal soleh, dengan ibadah, dia kenal kepada Allah. Nah, karena itu kuncinya adalah kita minta sebetulnya. Yang sadar nih, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan untuk kenal kepada Allah, dimudahkan untuk sampai ke pintu makrifatnya Allah. Begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.